Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak Jokowi. Panggung politik dalam seminggu terakhir menampilkan berbagai adegan yang dramatis. Penonton banyak yang merasa kecewa, merasa dikhianati, marah, bahkan mengaku muak hingga mau muntah. Semua ekspresi perasaan ini gara-gara seorang bocah asal Solo yang kebetulan ayahnya adalah Presiden Jokowi. Ya, benar. Semuanya gara-gara Gibran Rakabuming Raka. Gibran dalam seminggu terakhir ibarat bintang filmnya. Namanya selalu menjadi trending topik di berbagai media sosial lantaran pro kontra pencalonannya sebagai cawapres Prabowo. Saya sendiri sebenarnya tidak tertarik membahas Gibran. Saya malah lebih tertarik dengan skenario besar yang sedang dimainkan sutradaranya. Ada satu pertanyaan kunci yang cukup mengganggu saya. Mengapa Gibran tidak dipecat dari PDIP? Padahal sudah jelas, ia tidak tegak lurus dengan Megawati untuk mendukung Ganjar. Gibran malah menjadi cawapresnya Prabowo yang merupakan saingan kuat Ganjar Pranowo. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga enggan mengundurkan diri dari PDIP meski sudah diwacanakan akan hengkang ke Golkar. Posisinya seperti menggantung. Satu kakinya di PDIP dan kakinya yang satu lagi berada di luar partai. Pada saat yang sama, Presiden Jokowi sendiri belum pernah mengeluarkan satu kata pun untuk mendukung salah satu capres. Jokowi malah mengaku mendukung semua calon presiden yang maju dalam Pilpres 2024. Menariknya lagi, selama Prabowo mendeklarasikan cawapresnya, Gibran sama sekali gak nongol di sana. Apa benar ia akan mendaftarkan diri ke KPU, mengingat esok adalah batas akhir pendaftaran? Atau jangan-jangan akan ada kejutan nih esok di kantor KPU? Saya percaya bahwa di balik narasi ojo ke susu yang selalu dilontarkan Presiden Jokowi, pasti ada maksud dan tujuannya. Lantas, apa iya politik ojo ke susu Jokowi hanya akan berakhir pada pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo? Itu tidak mungkin. Rendah sekali rasanya jika Jokowi mendengungkan ojo ke susu, jangan gerasa gerusu hanya untuk mencalonkan anaknya jadi cawapres. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pasti ada skenario besar di balik adegan-adegan politik saat ini. Saya masih percaya bahwa Jokowi dan Mega tetap satu nafas untuk menjaga Indonesia. Jika memang keduanya sedang berperang, maka Gibran pasti sudah langsung dipecat dari PDIP. Itu artinya Gibran ini sengaja dipasangkan dengan Prabowo sebagai bayangan PDIP. Dengan demikian, PDIP punya dua kaki, satunya mendukung Ganjar sebagai presiden, dan satunya lagi mendukung Gibran sebagai cawapres. Bisa jadi, itulah alasan mengapa Prabowo lebih memilih Gibran daripada Erick Thohir. Jika salah satu dari keduanya memenangkan pertandingan, maka PDIP tetap menang di sana. Hal ini juga didukung dengan hasil survei, di mana Ganjar dan Prabowo selalu bersaing ketat di urutan pertama dan kedua. Meski demikian, opsi kedua adalah strategi cadangan atau plan B. Plan A-nya, PDIP dan Jokowi tetap sekuat tenaga memenangkan Ganjar Pranowo. Relawan dan pendukung sengaja dipecah ke kubu Prabowo untuk mengunci gerakan Prabowo dari pengaruh kelompok radikal agamais seperti pada Pilpres 2019. Jokowi dan Mega tidak mau pemilu terburuk sepanjang sejarah itu terulang kembali pada Pilpres 2024, di mana sedikit lagi Indonesia akan lompat menjadi negara maju. Sembari menanti kejutan yang bakal terjadi pada penutupan pendaftaran Rabu 25 Oktober esok, saya masih percaya bahwa Jokowi dan Mega tidak pecah kongsi. Lalu,
Kemanakah arah akhir dari semua drama ini? Siapa yang bakal menjadi presiden di tahun 2024? Beginilah penjelasannya. Saat Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, maka kaum radikal seperti FPI, HTI, JAT, Taliban, dan lain-lain keluar dari kubu Prabowo. Kaum radikal ini akan menyatu dengan Anies Baswedan. Tapi di sana sudah ada PKB yang akan memperlambat laju mereka. Pak Jokowi sudah memasang Cak Imin sebagai cawapresnya Anies untuk menghambat laju Anies Baswedan yang didukung oleh PKS. PKS antitesanya NU, apalagi NU yang merupakan ulama Nusantara lagi berseteru dengan para Habib yang merupakan keturunan imigran Yaman. Dengan masuknya Gibran, maka yang lolos ke putaran kedua adalah Pak Ganjar Mahfud versus Prabowo Gibran. Seandainya Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo, tapi mendukung Ganjar, maka sifat asli Prabowo dan kadernya yang didukung oleh kaum intoleran akan membuat narasi-narasi kebencian, hoax, berita-berita bohong, agitasi, intimidasi, surga dan neraka, jihad, dan lain-lain. Semua itu akan menimbulkan ketakutan di masyarakat dan kerusuhan sipil. Dengan masuknya Gibran dan dukungan Jokowi, di mata masyarakat ini adalah suatu pengkhianatan. Prabowo akan melemah, tapi Ganjar, Pranowo, dan Mahfud mempertontonkan pendidikan politik dan kebijakan yang pro-rakyat. Ini akan membuat masyarakat, terutama kaum milenial dan NU, memilih duet maut Ganjar Mahfud. Seandainya Ganjar Mahfud yang menang, maka ada sosok penting yang meredam kerusuhan, yaitu Pak Jokowi. Inilah yang namanya memukul tanpa merasa dipukul dalam politik kuno orang Jawa. Ganjar Mahfud yang didukung oleh para kiai Nusantara akan mulus dilantik. Itu makanya Pak Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PDIP mengatakan, Pak Ganjar, setelah dilantik, besoknya langsung urusan pangan. Saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Ya, ujungnya happy ending di mana Gerindra, Golkar, Demokrat akan berkoalisi lagi dengan PDIP. Gak mungkin Pak Jokowi berkhianat. Dia tegak lurus terhadap NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak untuk khilafah. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Sekian, terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.